Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Andika Hendrawan, IPM 2621256 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan proporsi dan skala. Yang pertama, proporsi dan skala. Proporsi dan skala saling terkait satu sama lain. Skala menyarikan tentang ukuran suatu dengan proporsi merujuk pada kepantasan suatu bagian dengan bagian lainnya atau dengan bagian keseluruhannya. Hubungan ini bisa saja bukan hanya dengan satu kepentingan. Proporsi material. Seluruh material bangunan di dalam arsitektur memiliki sifat elastis, kekerasan, dan daya tahan yang unik. Karena tekanan-tekanan di dalam material yang berasal dari gaya gravitasi akan bertambah sejalan dengan ukurannya. Maka seluruh material memiliki dimensi rasional puncak yang tidak dapat dilebihinya. Proporsi-proporsi struktural. Pada arsitektur, elemen-elemen struktur dituntut agar mampu membentangi ruang dan menyalurkan beban mereka melalui penumpang-penumpang vertikal ke sistem fondasi sebuah bangunan. Contohnya yaitu balok. Balok menyalurkan beban-beban secara horizontal, memiliki ruang menuju penyangga-penyangga vertikalnya. Proporsi-proporsi pabrikan. Banyak unsur arsitektur yang diukur dan dibuat perbandingannya karena unsur-unsur ini dibuat secara massal di dalam pabrik, maka mereka memiliki ukuran-ukuran dan proporsi standar. Blok, beton, dan bata biasa misalnya diproduksi sebagai balok modul bangunan. Sistem proporsi. Sekalipun sudah mempertimbangkan hambatan-hambatan proporsional yang dikenakan pada suatu bentuk melalui sifat alami bahan, fungsi struktural, atau proses produksinya, desainer masih tetap mampu mengendalikan proporsi bentuk dan ruang di dalam ataupun sekeliling bangunannya. Contohnya, persepsi kita akan dimensi fisik arsitektur tentang proporsi dan skala tidak akurat. Adapun teori-teori proporsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penampang emas. Yang kedua, susunan klasik. Yang ketiga, teori-teori Renaissance. Keempat, modul. Yang kelima, Ken. Yang keenam, antropometri. Yang ketujuh, skala. Jenis-jenis proporsi. Yang pertama ada aritmentis, yang kedua ada geometris, yang ketiga ada harmonis. Penampang emas atau golden section. Sistem proporsi matematis awalnya berasal dari konsep Pythagoras tentang semua adalah angka, serta keyakinan bahwa hubungan-hubungan numerik tertentu memanifestasi struktur harmoni alam semesta. Garis-garis yang mengatur. Jika garis-garis diagonal dari dua buah persegi panjang sejajar atau sama lain, mereka menandakan bahwa kedua persegi panjang tersebut memiliki proporsi yang serupa. Tatanan klasik. Bagi bangsa Romawi dan Yunani kuno klasik, tatanan seperti tatanan Ionik dari kuil Ilusius Athena representasikan ke dalam proporsi elemen-elemen mereka melalui ekspresi keindahan dan harmoni yang sempurna. Ode-ode klasik menurut Trigonal. Yang pertama ada Tuscan, yang kedua ada Doric, yang ketiga ada Ionik, yang keempat ada Korintian, yang kelima ada komposit. Klasifikasi menurut intercolumnication, jarak antar kolomnya. Yang pertama ada Physignotile, yang kedua ada Sigmoidale, yang ketiga ada Eustyle, yang keempat adalah Diastyle.
Yang kelima ada Ariostotle. Teori-teori resain Pythagoras menemukan bahwa konsonan-konsonan sistem musik Yunani dapat diekspresikan oleh deretan angka sederhana, yaitu 1, 2, dan 3, dan perbandingan-perbandingan mereka 1:2, 1:3, 2:3, dan 3:4. Prinsip-prinsip Pythagoras adalah segala sesuatunya diatur menurut angka. Pythagoras untuk menentukan ketinggiannya dalam teori itu terdapat 3 jenis medium. Yang pertama ada aritmetis, yang kedua ada geometris, yang ketiga ada harmonis. Modul. Le Corbusier mengembangkan sistem proporsinya modul untuk menyusun dimensi-dimensi yang mengandung dan yang dikandung. Ken. Unit pengukuran tradisional Jepang, Ken dikenalkan pada akhir pertengahan abad pertengahan Jepang, meskipun awalnya digunakan hanya untuk menandai interval antara dua kolom dan divariasikan dalam ukuran, Ken segera dijadikan standar untuk arsitektur hunian. Ken jadi satu pengukuran mutlak. Ken tidak hanya merupakan sebuah unit pengukuran untuk konstruksi bangunan. Antropometri. Antropometri merujuk pada pengukuran proporsi dan besaran tubuh manusia. Metode antropometri tidak mencari perbandingan. Skala. Dalam menghadapi proporsional skala, kita selalu membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Skala manusia. Skala visual yang merujuk kepada seberapa kecil atau besar suatu tampak berkaitan dengan ukuran normalnya atau pada ukuran benda lain dalam lingkungannya. Berskala kecil biasanya yang kita maksudkan adalah bahwa benda yang tersebut terlihat lebih dari kecil dari ukuran normalnya. Yang terakhir, perbandingan skala. Struktur-struktur arsitektural dari beberapa periode dan tempat bersejarah yang digambarkan dengan skala serupa. Persepsi kita mengenai seberapa besar suatu benda atau suatu tempat adalah selalu relatif terhadap lingkungan dan ukuran yang bisa kita rasakan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parima Santi. Om Santi 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 Om.